warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Kembali lagi di konten teror tentang cerita horor. Kali ini bersama narasumber Mas Ucup yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Bagi yang ingin berbagi pengalaman mistis, bisa hubungi di sosial media kami, ada di deskripsi atau di bawah. Nanti ada tercantum email dan Instagram Kilas Masa. Nanti kalau di Instagram bisa direct message langsung. Assalamualaikum Mas Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuknya ya masih bekerja hari-hari biasa ya. Alhamdulillah buat nyambung urip Urip. kalau kata orang Jawa. Ini Mas Ucup mau berbagi cerita Mas ya, cerita horor. Bisa jelasin Mas, apa aja yang kejadian-kejadian selama ini Mas Ucup rasakan yang pengalaman mistisnya? Kalau pengalaman mistis dari dulu banyak. Cuma berkesan buat saya itu waktu kemarin pas waktu Rapak mau nikah. rapak mau nikah. Itu saya ke sana itu sama calon istri, ya istri saya sekarang ini. Ini posisinya malam, Mas. Posisinya malam itu rumahnya itu kadang-kadang ruang tamu. Ya. Sebelahnya ini kamar istri lah. Kamarnya istri, ibu mertua. Ini belakangnya ruang tamu, ini kamarnya adiknya lah. Saya posisinya di kamar adiknya ini. Paling belakang. Belakangnya ruang tamu. Belakang ruang tamu. Itu posisinya kalau nggak salah jam antara setengah 12 sampai jam setengah 1. Itu kejadian apa Mas? Sekitar jam segitu. Pintu rumah digedor. Pintu rumah digedor. Pintu rumah digedor. Yang denger cuma saya. Yang satu rumah nggak ada yang Nggak dengar? ada yang dengar. Pertama itu dok pelan. Saya bangun. Itu posisi saya tuh main HP, main COC. Posisi malam tuh war. Ya. Saya bangun itu belum tidur, masih sadar. Saya bangun mau berdiri, saya tunggu gedor yang kedua. Berarti digedor pintunya 2 kali ya, Mas? 3 kali. Dok. Dalam satu hari yang sama itu. Jam 1 yang sama juga. Kalau yang kedua itu yang kedua itu lebih gede. Oh, hari berikutnya. Hari itu. Oh, hari itu kan juga. posisi rapak. Nah, posisi rapak. Terus hari kedua, Mas. Hari kedua. Hari pertama tuh gedor 3 kecil. Terus waktu hari kedua paginya kan setelah rapak, hari kedua saya tidur tuh ruang tamu ini, depan ini sebelah belakangnya kamarnya istri itu ruang TV. Iya. Tidur di situ. Itu posisinya tuh malam ya antara jam segituan. Digedor, Mas. Tapi pintu samping. Nah, di sebelahnya ruangan sini ini kan ada jendela kecil. Kecil itu. Kan ada lampu 5 watt itu. Ya hitungannya lampu desa apa, lampu perkampungan ya, rumah-rumah kampung ya, bolam kecil ya, 5 watt. Dok gitu lah kalau warna kuning Jawa. juga. Warna kuning itu. Ya saya itu, Mas, saya lihat enggak ada orang. Tapi posisinya gedor itu keras Mas. Itu posisinya agak keras. Misalnya kayunya kayu ya agak tebal, beda kayak di depan. Digedor, dok, saya bangun. Terus saya lihat kok nggak ada orang. Itu posisinya malam. Terus pagi itu saya ceritakan ke istri. Tadi malam ada gedor. Akhirnya ada tamu, kalau orang Jawa bilang tuh katanya apa? Pagebluk apa katanya? Pagebluk. Iya, pagebluk. Cuk di rumah jangan didengerin. Udah
Akhirnya sore itu kan balik ke sini. Lebih parah itu waktu mau nikah. Itu tahun berapa Mas kalau boleh? 2000 kemarin 2020. 2021 Oh, 2021. 21 kemarin Juli itu. Ya kan nikahku kan Juli. Itu berarti tahun 2021. 21 kemarin Bulan Juli. Bulan Juli. Itu berarti kan eranya yang lagi viral tonton itu kan yang keranda terbang itu Mas. Yang Keranda terbang. Yang digedor-gedor rumahnya, setiap rumah diketuki. Ya itu mungkin. Aku sih posisinya waktu viral keranda terbang itu katanya itu aku nggak terlalu ngikutin. Cuek lah itu. Cuek lah. Kami kira hal-hal Aku pikir, itu. aku kira tuh paling cuma guyonan mungkin. Iya. Itu. Yang lebih parah itu besoknya yang mau nikah itu Mas. Yang waktu mau nikah itu satu rumah tuh denger Mas. Itu hari akad nikah sampean ya. Malam sebelum paginya kan akad. Oh, itu malamnya. Malamnya enggak denger orang jalan. Itu jam berapa Mas? Malam Mas, jam Ya sekitar jam 1. segituan, Jam segituan juga. jam segituan. Terus satu rumah tuh lo denger Mas. Posisinya kan saya di ruang tamu ya, dengan ruang tamu gini. Ruang tamu saya tidur tuh di sini nih buat kuade. Ya. Soalnya kan zamanku aku nikah tuh posisinya kan PPKM. Jadi nggak boleh gelar pernikahan di luar, apalagi dilihat orang. Akhirnya di dalam Mas, Di dalam ruang tamu. Ruang tamu. Itu di depan itu ada adikku, ada ayah mertua sama aku. Di ruang tamu itu namanya satu rumah tuh denger digedor kayak pintu tuh dor. Itu posisinya pintu samping atau pintu Pintu utama? ruang tamu. Oh, pintu utama itu, pintu utama, depannya. Orang tiga lo kaget semua dengar. Aku bangun lihat ibu mertua itu jalan, Keluar dari kamar. denger sanyo itu nyala. Loh, ayah mertua tuh bilang, ibumu nyapa kok wudu bengi-bengi, kenapa kok wudu malam-malam? Iya. Loh, kalau mboten ngertos Pak, saya nggak tahu Pak. Ternyata sholat. Itu malam, posisinya malam itu. Terus pagi tak ceritakan lagi. Ojo direken, jangan direk, jangan dihiraukan gitu. Terus waktu habis acara akad sore, aku di kamar, kalau orang bilang kamar pengantin depan itu, kamarnya istri, ya kamarku juga itu. Posisinya sore itu hidung ini sensitif. Ya mohon maaf kalau orang Jawa itu peka, apa namanya? Kalau orang Jawa itu bilang itu, kalau bahasa Indonesia itu hidungnya terlalu peka. Iya, peka ya saya. Bau keranda. Sore posisinya orang tiduran, lari ke belakang. Di belakang itu ya orang masak-masak apa itu Ya, kan. namanya orang desa Orang lewat. desa, itu. Tapi sih Mas, sebelumnya ya, setakat dulu ya. Kan malamnya sebelum akad kan belum digedor-gedor itu kan. Nah, itu kan pastinya kan banyak orang rewang. Banyak orang melean atau gimana, kan orang kampung kan seperti itu. Kalau posisinya itu, kalau di desa itu ya malam itu, kalau emang mau akad, yaudah selesai acara. Oh, habis akad Itu. selesai acara. Sebelum sebelum. kalau rewang itu, rewang pokoknya habis sisa selesai, diteruskan besok gitu. Makanya seharinya kan, besok lagi. Jadi seharinya itu dikerjakan apa itu nanti sisanya baru besok, atau kemarin tuh posisinya selesai kok. Jadi pagi itu tinggal makanannya tinggal dituangkan apa gitu. Terus posisinya sore itu saya itu kok hidung mambu keranda, bau keranda. Jadi sore itu bau keranda. Saya lari ke belakang, bilang ke istri, Bun, kok bau keranda? Padahal sebelumnya itu katanya itu banyak yang meninggal. Berarti sebelumnya Mas Ucup mau acara hari H, Iya. itu banyak orang desa-desa situ banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Jadi itu jarak mungkin sekitar 10-20 meter. Bau itu tambah nyengat. Bau keranda.
denger dari jauh itu la ilaha illallah la ilaha illallah. Aku lihat, lu ada keranda, lari aku ke belakang. Itu setelah akad nikah Mas yo? Setelah akad nikah sore Tapi itu. kenapa kok hidungnya sampai peka gitu Mas? Ya gimana ya Mas ya? Dari dulu sih Mas, dari kecil semenjak dulu kan pernah diimpikan sama mbahku. Ya semenjak itu. Jadi kayak bau keranda itu gimana ya baunya tuh? Kayak ada mati, kayak ada Bau wangi-wangian gitu. bau wangi-wanginya kayak seperti itu. Dari dulu. Makanya kayak sekarang bau itu kayak gimana ya? Gak bisa dijelaskan sama kata-kata gitu loh Mas. Ya. Jadi baunya itu kayak nyengat gitu baunya tuh. Semakin dekat semakin nyengat. Berarti jarak yang 10 meter, kurang lebih 10 meter tadi itu Mas Ucup udah baunya terasa ya Mas? Terasa. Tambah dekat itu, dekat Tambah. ngelewatin rumah. Wah tambah parah Mas. Sampai pusing sini. Itu posisinya tahu keranda terus rasanya tuh mal Mas. Di kamar mandi itu muta-muta. Tapi muta itu nggak ada yang dutakan sampai dipijetin sama istri sama mertua itu dibikinkan teh jahe, Iya. dikira masuk angin. Itu pun nggak sampai segitu Mas. Malam bau lagi Mas. Malam bau lagi. Bau Apa ada yang meninggal lagi Mas di desa itu? nggak ada. Itu posisinya itu jam antara jam 2-an Mas. Ada Jadi- kejadian berarti lagi setelah akad nikah malamnya. Setelah akad nikah malam itu kejadian bau keranda itu. Bau keranda itu. Bau keranda. Jadi itu mulai tidur kan malam kan ada melekan Mas. Biasanya orang desa ya, melekan. di desa itu kan ada melekan. Itu melekannya sampai jam 11:30 Mas. Jadi itu terus mata udah nggak kuat, akhirnya ke kamar. Ke kamar orang-orang balik, lampu dimatikan sudah kayak biasa kan Mas, kayak rumah biasa dimatikan. Antar jam 1 sih sangat 2. Bau keranda itu datang Mas. Gak bisa tidur melihat tuh. Kalau di rumah desa, di rumahnya mertua kan nggak ada kak plafon, nggak ada. Iya. Jadi langsung genteng itu, Kelihatan gentengnya. rangka-rangkanya itu kayak gitu. Baunya tuh semakin nyengat Mas. Bau jadi semalam tuh gak bisa tidur Mas. Bau keranda sampai jam antara setengah 3-an itu. Setelah kan posisinya kan cuti seminggu, jadi di sana di desa itu, Di desa mertua desa mertua itu sampai bilang berapa hari nggak tidur Mas. gak bisa tidur sama Nggak sekali. bisa tidur sama sekali semenjak malam sebelum akad digedor, setelah akad malam bau keranda, seterusnya ini jadi tidur kayak tidur ayam, jadi cuma matanya aja yang merem, pikirannya apa masih dengar kemana-mana. Berarti selama Mas Ucup sebelum akad ya kan mau rapat. Sebelum rapat itu itu. kejadian terus Mas. Ya? Kejadian terus. Katanya mbahnya itu katanya Banyak istri. mbahnya istri itu katanya apa namanya itu pengenalan kampung. Oh istilahnya orang baru Orang masuk baru desa masuk. ya. Gak usah kaget, orang usah kaget. Ah. Kalau mbah bilang orang usah kaget, suatu saat pasti kebiasaan. Oh iya. Terus setelah 2 hari apa 3 hari itu saya ajak ke desaku, ke desa asli aku dibesarkan. Di sana juga ada, jadi itu kayak orang ataupun pendatang. Mitos lah. Mitos atau gimana? Kalau Fakta. dikatakan mitos sih gimana Mas ya? Kalau dikatakan mitos kurang paham Mas, soalnya kalau di desaku sendiri Mas ya, kalau kayak adat kental Iya. sangat kuat Mas. Soalnya mayoritas Hindu. Oh mayoritas desanya Hindu. Mayoritas Hindu. Jadi masih memegang penuh amanah dari Mbah Buyut dulu. Tuh. Itu kejadian apa Mas? Istri diajak. Istriku tak ajak ke desa aku Ya. asli, ke desa tempat aku dibesarkan mulai kecil sampai SD Ya. sampai SMA sampai di sana saya.
cuma 1 tahun tok. Terus katanya pada siang bolong. Siang Mas ya. Siang antara mau duhur kok Mas. Itu kan tak ajak ke sana, orang tua di sana soalnya Mas. Katanya tuh matanya tuh lurus, tapi di sini tuh kayak ada orang. Oh, sampingnya istrinya Mas Ucup itu rasanya ada orang. Ha-ha. Tapi pandangannya Dari istrinya jauh. Istri ke depan. Gitu. Itu sempat cerita sampai. Cerita. Orang takut Mas. Istri itu Mas. Ya, sampai tangan ini dipegang tuh sampai diginikan Mas. Gak bisa dilepaskan. Gak bisa dilepaskan. Akhirnya itu tadi Mas. Ya, ada orang ya. Mana itu loh, kiri ini ya kan? Kiri mana? Itu loh ya, ini loh matanya bunda lurus tapi kok dikira ada orang. Mana nggak ada. Itu posisinya kan emang di desa itu rumah aku kecil itu rumahnya posisi sowo gitu loh, jadi nggak pernah ditinggalin semenjak nenek ini dari orang tua orang mbah ya dari ibu ya. Diajak ke Kalimantan itu akhirnya rumah suwu, jadi nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang nempatin. Berapa tahun nih Mas? Kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Kurang lebih. Terus posisinya orang tua di sana itu bersih-bersih. Disuruh masuk nggak mau. Jadi di depan. Istri sampean? Nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Itu berapa hari Mas sudah di desa sampean? Itu cuma sehari kok Mas, cuma posisinya itu bantu orang tua aja. Oh, bantu bersihkan mertua ya. Bersihkan orang tua aku sendiri. Ya, hitungannya istrinya bantu mertuanya. Istriku bantu orang mertua. Nggak mau Mas, takut. Masuk padahal rumah itu panas masuk rumah itu nggak mau. Nggak mau. Maunya jadi di depan aja. Di depan di halaman itu. Di depan itu. Jadi tak kenalin, ini loh desanya ayah. Ini dulu ayah dikecilkan sampai mulai lahir sampai dibesarkan di sini. Itu juga ini ada kuburan keluarga dari Mbah Buyut, babat alas di situ. Jadi ini kuburan juga ya ajaibnya, setiap ada keluarga meninggal pasti ada tanah kosong. Padahal kuburannya nggak terlalu gede, mulai zaman dulu ya zaman babat alas itu. Berarti posisinya kuburan itu kelihatannya yang sebelum adanya yang meninggal itu posisinya dilihat itu penuh. Tapi kalau ada yang meninggal salah satu keluarga pasti ada sisa satu sesuai ukuran yang meninggal itu tadi. Kemarin juga ada, ya dulu sih pernah masnya ayah itu di Jakarta meninggal, maunya dikuburkan di sana. Mau dikuburkan di Jakarta. Ternyata di Jakarta kuburannya ada jalanan kayak ada batu, kayak ada air rembesan apa tuh. Akhirnya mbah ya dari masnya ayah yang pertama itu bilang, kok mulai bawa pulang aja. Baik Mas Ucup gitu. Masnya ayah yang pertama. Itu bilang bawa pulang aja ke Surabaya. Ya udah akhirnya bawa pulang di Bandara Juanda, tak jemput, akhirnya tak urus itu persyaratannya, akhirnya bawa pulang ke sana. Ditaruh di rumah punjer, dimandikan, disolatkan. Di sana kan konon katanya tuh kalau bawa keranda gak boleh pakai roda, harus pakai manusia. Ya akhirnya dikotok sampai kuburan. Tahu ada. Tapi sebelum datang dilihat kuburannya ada enggak gitu. Tapi sebelumnya Mas ya, rumah punjer itu apa Mas? Rumah punjer itu kalau bahasa Indonesia itu kayak rumah pusat. Di hitungannya balai desa gitu atau gimana? Enggak, gimana? Kalau rumah punjer itu kayak rumahnya orang tua. Lah ini orang tua ini punya anak rumah. Ini rumahnya anak. Nah, ini rumah punjer, ini rumah pusat. Oh, gitu loh. Jadi ini rumah pusat. Jadi jenazah itu ditaruh di rumah pusat, disolatkan, dimandikan. Di depannya itu kan ada halaman itu khusus itu. Akhirnya posisinya itu dicari, ada orang ke sana lihat makamnya ada enggak. Ternyata ada. Dari zaman dulu sampai sekarang itu loh makam nggak pernah penuh. Padahal sebelumnya maaf ya, hitungannya Pak D ya. Pak D. Itu kan sebelum meninggal kan hitungannya kelihatannya penuh ya. Penuh. Hebatnya itu. Nggak tahu. Ajaib. Apa Mas Ucup nggak
Gak pernah diceritain atau tentang desanya dulunya gimana Ya pernah sih. sama Mbah. Kalau Mbah dulu pernah diceritain, ya katanya sih emang zaman dulu itu orangnya itu kan sakti-sakti. Nah seperti itu, cuma dibilang gitu aja, jadi nggak pernah diceritain detailnya seperti apa, nggak. Cuma diceritain dulu orangnya sakti-sakti semua. Sakti-sakti gitu. Apa termasuk juga Mbah Buyut Mas Ucup? Mbah Buyut dulu ya kurang paham sih, cuma dulu sih pernah diimpikan itu tadi, diimpikan waktu kecil ya cuma diajak jalan-jalan, dipegang pundak. Posisi mimpi ya? Posisi mimpi, katanya sih ibu ngelindur. Berarti posisi sampai ini tidur tapi berjalan Mas, di rumah itu, dalam Ngomong. rumah. Oh, posisi ngomong. tidur tapi ngomong, katanya ibu ngelindur, dibangunin nggak bangun-bangun. Sampai pagi ditungguin sama ibu. Katanya itu diimpiin Mbah itu. Katanya iki, kalau orang Jawa itu bilang iki turunanku asli darahku. Mbah Buyut. Mbah Buyut bilang gitu. Posisi Mas Ucup ngimpi. Posisi ngimpi. Makanya sebelum apa namanya, belum, sekarang kan posisinya nggak bisa ngelihat. Emang posisinya ditutup sama salah satu kiai di Pasuruan. Sampai sekarang alhamdulillah masih belum bisa lihat. Dulu sebelum ditutup itu bisa ngelihat. Wah, kalau dikatakan Ucup itu kamu gendeng. Berarti Mas Ucup ini punya kelebihan Mas. Kelebihan dulu, tapi sekarang alhamdulillah masih sudah normal. Cuma ya itu tadi, Ucup kamu gendeng. Jadi kayak aku tuh nggak bisa bedain ini orang asli, orang kayak jadi-jadian, kayak orang gaib, nggak bisa. Makanya kayak sampai orang tua tuh bingung, ini ngimbuin anak gimana. Soalnya dari cucu yang bisa ngeliat, yang bisa merasakan seperti itu cuma beberapa orang. Ya, emang gitu kan, turunannya dipilih berapa. Ya. Terus di rumah Kediri sana, di rumah Punjur itu ada kotak. Itu nama turunan sudah ditulis, namaku juga ada di situ. Berarti di rumah Punjer itu, rumah pusat tadi, ada itu istilahnya buku atau kotak. Kotaknya isinya apa? Oh, kertas. Kertas zaman dulu, kayak kayu gitu loh Mas. Kayak kayu, nama-nama yang kayak nurun ilmunya dari Mbah Buyut. Jadi namaku tuh ada ke 13 apa berapa gitu. Tapi Mas Ucup ya belum, mohon maaf ya, kan hitungannya udah ada nama-namanya disebut ya. Tapi nggak pernah tanya ke Mbah hitungannya. Mbah malah nggak bisa lihat. Mbah nggak bisa lihat. Mbah almarhum orang tuanya itu nggak bisa. Kan anehnya gitu kan, Mbah Buyut yang nulis. Kok bisa tahu kok ada namanya Mas Ucup? Lah, namanya orang zaman dulu Mas ya, kan nggak tahu masa depannya kayak gimana. Iya. Ya itulah saktinya. Makanya kayak zaman dulu itu orang sakti, kayak ilmu apa namanya, kayak ilmu dalam, sangat kuat Mas. Makanya ini pun aku nurun, ini aku sama adiknya ayah yang ragil, Ya. cewek itu Ya. bisa seperti aku. Itu juga diturunin juga dari Mbah Buyut. Gitu. Jadi nggak bisa mandang bulu cowok atau cewek. Yang penting ada turunannya, ada itunya. Bisa. Seperti itu. Tak kembalikan lagi Mas ya ceritanya. Ini kan kembali lagi ke istrinya, sampeannya yang diajak ke desanya Mas Ucup. Itu kan hari pertama ada kejadian aneh ya. Itu hari-hari berikutnya? Hari-hari berikutnya ya biasa sih Mas. Udah terbiasa mungkin. Terbiasa. Oh. Jadi cuma istriku tuh nggak mau diajak ke desa kelahiranku. Kalau ke desaku satunya berani, soalnya di kota rame. Kalau di desaku satunya emang pelosok Mas. Pelosok, terjauh dari kota ya. Jauh, sinyal aja susah Mas.
Tapi istrinya sempat dibilangin sama orang tuanya Mas Ucup atau mbaknya Mas Ucup. Sempet dibilangi sama orang tua, ibu Dibilangi apa Mas? ya dibilangi mama dulu juga gitu pertama masuk ke desa, gak usah kaget. Akhirnya dulu tuh cuma ibu tuh dibikinkan jenang merah, sama kemarin istriku juga dibikinkan jenang merah. Dibuatin jenang merah. Dibikinkan jenang merah, akhirnya buat selamatan itu tadi. Alhamdulillah semenjak cuma itu tadi Mas, nggak mau diajak ke desaku itu tadi Sampai sekarang sampai sekarang gitu loh. apa ada trauma sendiri tuh itu istrinya ngeliat mungkin. barang-barang goib lah itu kan, barang Nah. halus itu yang bau raksasa desa itu. Ya mungkin dari dulu kan gak pernah lihat kayak gitu Mas, ya normal, orang normal. Mungkin pertama kali dilihatin seperti itu mungkin dalam hatinya, dalam pikirannya tuh trauma, jadi takut. Seperti itu Mas, jadi seperti itu. Berarti kejadiannya hampir sama Mas Ucup ya. Masuk desanya istri ada kejadian. Kebalikannya istri sampai ngajak ke desanya Mas Ucup. Kejadian sama hitungannya orang baru, kulon nuwun itu lah istilahnya. kulon nuwun, permisi Ya, hitungannya pengenalan juga. Ya udah Mas Ucup, makasih udah berbagi pengalaman cerita di konten teror tentang cerita horor. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.